Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai definisi dan model-model desain pembelajaran menurut para ahli yang beranggotakan Muhammad Ramzi, Syafira Nailul, dan Putri Herawati. Untuk yang pertama, di sini ada definisi desain pembelajaran. Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkat kompleksitas. Sebagai sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Sementara itu, desain pembelajaran sebagai proses menurut Saiful Sagala adalah pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu model-model desain pembelajaran menurut para ahli. Pertama, model Dick, Carey, and Carey. Menurut beliau, model ini dikembangkan didasarkan pada penggunaan pendekatan sistem terhadap komponen-komponen dasar desain pembelajaran yang meliputi analisis desain pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Adapun komponen dan sekaligus merupakan langkah-langkah utama dari model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carey adalah yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, melakukan analisis instruksional, menganalisis karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran khusus, mengembangkan instrumen penilaian, mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih bahan ajar, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif, melakukan revisi terhadap program pembelajaran, merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Yang kedua, model pembelajaran menurut Morrison, Ross, and Kemp. Model desain sistem pembelajaran ini akan sangat membantu pendidik sebagai perancang program atau kegiatan pembelajaran dalam memahami kerangka teori dengan lebih baik dan menerapkan teori tersebut untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Untuk langkah-langkahnya dalam model pembelajaran ini yaitu yang pertama, menentukan tujuan dan daftar topik, yang keduanya menganalisis karakteristik peserta didik, yang ketiga menetapkan tujuan pembelajaran, yang keempat menentukan isi materi, kelima pengembangan penilaian awal untuk menentukan latar belakang peserta didik dan pemberian level pengetahuan terhadap suatu topik, yang keenam memilih aktivitas dan sumber pembelajaran, yang ketujuh mengkoordinasi dukungan pelayanan atau sarana penunjang, dan yang terakhir mengevaluasi pembelajaran peserta didik. Yang ketiganya, model menurut Banati. Model Banati ini dikembangkan pada tahun 1969-1968 oleh Bella H. Banati. Model yang dikembangkannya ini berorientasi pada hasil pembelajaran, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem. Langkah-langkah pada model ini yaitu merumuskan tujuan, mengembangkan tes, menganalisis kegiatan belajar, mendesain sistem instruksional, melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil, dan yang terakhir mengadakan perbaikan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu model desain pembelajaran yang keempat, yaitu model PPSI.
PPSI dapat diartikan sebagai suatu tahapan kegiatan pengembangan perencanaan komponen-komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Langkah-langkah model PPSI ini yaitu yang pertama, perumusan tingkah laku dan kemampuan atau kompetensi. Yang kedua, perumusan alat evaluasi atau tes. Yang ketiga, perumusan kegiatan belajar. Yang keempat, menentukan program kegiatan. Dan yang kelima, yaitu implementasi program kegiatan. Yang selanjutnya yaitu model desain pembelajaran yang kelima, yaitu model Hennig, Molenda, Russell, dan Smaldino atau ASSURE. Pada model ini lebih difokuskan pada perencanaan pembelajaran untuk digunakan dalam situasi pembelajaran di dalam kelas secara aktual. Langkah-langkah model ini yaitu A. Analyze learners, yaitu analisis karakteristik siswa. S. State objectives, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. S. Select methods, yaitu seleksi media, metode, dan bahan. Kemudian U. Utilize materials, yaitu memanfaatkan bahan ajar. Kemudian R. Requires learner participation, yaitu melibatkan siswa dalam kegiatan belajar. Dan yang terakhir yaitu I. Evaluate and revise, yaitu evaluasi dan revisi. Komponen-komponen yang terdapat dalam model ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik siswa yang akan melakukan aktivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik. Yang ketiga yaitu memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan. Yang keempat yaitu setelah memilih metode, media, dan bahan ajar, langkah selanjutnya yaitu menggunakan ketiganya dalam suatu kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu proses pembelajaran memerlukan keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi atau substansi yang sedang dipelajari. Pemberian latihan merupakan contoh cara melibatkan aktivitas mental siswa dengan materi yang sedang dipelajari. Dan yang terakhir yang keenam yaitu melakukan evaluasi dan revisi. Lalu, model desain pembelajaran yang terakhir yaitu yang keenam, model Smith dan Ragan. Patricia L. Smith and Tillman J. Ragan tahun 2003 mengemukakan sebuah model desain sistem pembelajaran yang populer dan profesional yang memiliki kecenderungan terhadap implementasi teori belajar kognitif. Hampir semua langkah dan prosedur dalam sistem desain pembelajaran ini difokuskan pada rancangan tentang strategi pembelajaran. Langkah-langkah model ini yaitu yang pertama, analisis lingkungan belajar, kemudian analisis karakteristik siswa, kemudian analisis tugas pembelajaran, selanjutnya menulis butir tes, yang selanjutnya menentukan strategi pembelajaran, lalu memproduksi program pembelajaran, kemudian melaksanakan evaluasi formatif, dan yang terakhir yaitu melakukan revisi program pembelajaran. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.